Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak semuanya tutup mata. Kita mau nyanyi satu lagu. Yuk, saya ajak semuanya tutup mata. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa. Pagi ini kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi firman-Mu Tuhan yang Kau ingin sampaikan. Biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo shalom adik-adik, selamat pagi. Sebentar kita mau devotion bareng-bareng, kita mau dengar firman bareng-bareng. Ya, jadi hari ini saya mau bagiin tentang mengucap syukur. Nah, di masa-masa sekarang, di masa-masa dimana kita cuma bisa di rumah aja, kita sekolah juga online, terus mau ketemu teman-teman juga sekarang sangat terbatas ya. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang mengucap syukur. Mungkin sering ya diajarin, mungkin sering miss atau sir atau mama papa kita sering ngomong ayo mengucap syukur. Tapi balik lagi adik-adik, pernah nggak kita berpikir bahwa mengucap syukur tuh nggak cuma di mulut, tapi benar-benar sampai hati, pikiran dan mulut kita benar-benar mengucap syukur. Nah, sebenarnya itu yang sulit. Kadang-kadang kita mengucap syukur tuh cuma di mulut. Kadang-kadang kita mengucap syukur tuh cuma ya ngomong aja terima kasih Tuhan. Padahal belum tentu di hati dan di pikiran kita juga mengucap syukur. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk kita mengucap syukur sampai benar-benar pikiran, hati dan mulut kita tuh sama gitu. Jadi ketika mulut kita mengucap syukur, hati kita, pikiran kita juga mengucap syukur. Saya mau buka satu ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo kita mau sama-sama buka ya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ditunggu. Oke, udah semua?
Oke, ini pendek, karena pendek kita baca sama-sama. Saya baca dari sini, adik-adik semua baca dari rumah. Baca yang kencang, baca yang jangan cuma gremeng-gremeng ya, gremeng-gremeng tuh gitu ya. Tapi baca yang kencang, baca yang penuh keyakinan. Yuk, kita mau sama-sama baca, kita mau sama-sama baca dari ayatnya. Yuk, 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ayat ini ngomong mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal ya adik-adik. Jadi pas kita lagi sedih, pas kita mungkin lagi sakit, pas kita mungkin lagi senang, pas kita mungkin lagi dapat berkat, dapat nilai bagus, atau bahkan saat kita lagi nggak baik-baik aja, tetap di 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu mengajarkan kita untuk mengucap syukurlah dalam segala hal. Maksudnya gimana sih mengucap syukurlah dalam segala hal? Teman-teman, seringkali kita tuh mengucap syukur itu cuma ketika kebanyakan seringkali kita mengucap syukur saat dapat nilai bagus, atau saat diberkati, atau saat dapat sesuatu yang kita pengen. Tapi pernah nggak kita mengucap syukur di masa-masa atau di saat-saat situasi itu tidak mendukung kita untuk mengucap syukur? Misalnya pas udah belajar udah belajar dengan sungguh-sungguh untuk ujian ya, ini maksudnya udah belajar sampai kurang tidur mungkin, sampai bener-bener belajar sampai bener-bener gitu ya, menurut kita mungkin kita udah maksimal gitu, tapi ternyata hasil yang kita dapat mungkin cuma KKM, atau mungkin di bawah KKM sedikit, misalnya KKM-nya 70 dapatnya 69, atau KKM-nya 70 dapatnya kok ternyata cuma 60 misalnya. Pernah nggak saat di masa-masa seperti itu kita belajar untuk aduh terima kasih ya Tuhan gitu? Mungkin kebanyakan dari kita malah lupa ya, malah kayak duh kenapa sih kok dapatnya nilainya segini, padahal saya udah belajar sungguh-sungguh, saya udah belajar bener-bener semua buku saya baca, semua materi saya pelajari baik-baik, saya pelajari bener-bener, mungkin pas lagi sekolah saya juga memperhatikan miss-nya dengan sungguh-sungguh, pas lagi Zoom, pas lagi online gini juga kok saya dapat nilainya cuma segini gitu. Seringkali yang timbul apa? Mengeluh, yang timbul apa malah jadi jadi keluhan, jadi gerutu gitu. Tapi pernah nggak kita belajar untuk mengucap syukur? Mengucap syukurnya apa sih? Banyak adik-adik yang kita bisa ucap syukurin adalah apa? Kita masih bisa sekolah, itu mengucap syukur. Kita masih bisa, hari ini kita bangun pagi masih di rumah. Ada orang-orang yang mungkin hari ini bangun pagi di mana? Di kasur rumah sakit karena sakit misalnya, atau karena memang harus dapat perawatan khusus di rumah sakit. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita syukuri akhir-akhir ini. Mungkin hari-hari ini udah banyak yang udah bosan di rumah, udah banyak yang aduh pengen sekolah offline lagi nih, pengen ketemu teman-teman, pengen bisa main dan segala macam. Tapi hari ini yuk kita sama-sama belajar mengucap syukur dengan apa yang ada hari-hari ini. Kita mengucap syukur dengan ya ketika kita bangun kita punya tubuh yang sehat, kita punya rumah tempat kita berteduh, itu udah mengucap syukur. Bahkan kita masih bisa sekolah meskipun online, itu ya sebenarnya itu hal yang bisa kita syukuri. So hari ini adik-adik kita mau belajar sama-sama untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun atau walaupun situasi tidak mendukung kita untuk mengucap syukur, tapi kita mau sama-sama untuk mengucap syukur. Karena percayalah adik-adik, kadang-kadang hidup yang kita jalani, apa yang kita punya hari ini, mungkin ada ada hal yang kadang-kadang orang lain tuh juga kepengen apa yang kita punya gitu.
Jadi hari ini bersyukur atas apa yang kita punya, bersyukur atas apa yang situasi yang kita alami hari-hari ini, mengucap syukur teman-teman. Karena gini, toh dengan mengeluh, toh dengan kita bersungut-sungut tidak membuat PPKM ini terus tiba-tiba besok udah nggak PPKM lagi, kan nggak juga gitu. Jadi daripada kita mengeluh, daripada kita bersungut-sungut, ayo kita isi hidup kita isi hati kita dengan ucapan syukur. Percayalah adik-adik, itu akan membuat kita lebih damai, itu akan membuat kita jauh lebih baik ketimbang bersungut-sungut. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi ngomongnya apa? Mengucap syukurlah, kalimat pertama ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu berarti artinya enggak di situ enggak ditulis mengucap syukurlah ketika kamu dapat nilai bagus, atau mengucap syukurlah ketika kamu dapat berkat, atau mengucap syukurlah ketika hidupmu baik-baik saja, enggak. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal itu apa aja ya tadi? Ketika mungkin di saat kita enggak situasi tidak mendukung kita untuk mengucap syukur pun, masih banyak teman-teman hal yang bisa kita syukuri. Jadi hari-hari ini ayo kita mau sama-sama belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ada satu gambar nanti akan ditampilkan. Your first thought in the morning should be thank you God. Artinya pikiran pertama kita di pagi hari itu harusnya apa? Terima kasih Tuhan. Jadi hari-hari ini ketika bangun pagi, ketika buka mata, ayo sama-sama kita mengucap sama-sama terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun gak enak sekalipun, kita mau sama-sama belajar untuk ngomong terima kasih Tuhan. Gak cuma di mulut, tapi benar-benar dari hati dan pikiran kita juga belajar untuk bilang terima kasih Tuhan. Ya, yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini karena Engkau mengajarkan kami sekali lagi arti dari mengucap syukur. Tuhan, beri kami, ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sekalipun Tuhan mungkin di depan kami tidak baik-baik saja, mungkin kami lagi ngalamin hal yang tidak baik, tapi ajari kami Tuhan untuk mengucap syukur, gak cuma sekedar di mulut, tapi benar-benar dari hati dan pikiran kami juga kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami mau kembali belajar, kami mau kembali sekolah Tuhan. Kau yang beri kami hikmat Tuhan, untuk kami bisa menangkap setiap apa yang Miss dan Sir kami ajarkan pada hari ini, buat kami menjadi anak-anak yang excellent, buat kami menjadi anak-anak yang di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang boleh terjadi dalam hidup kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. See you teman-teman, God bless. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.